Ya, malam ini kita akan lanjutkan kembali ya topik mengenai iman. Nah, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan bahwa topik iman ini bukan suatu yang selesai hanya dalam satu dua kali pembahasan atau satu dua materi ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya sesungguhnya iman bicara mengenai keberimanan kita ya bicara seluruh aspek hidup kita ya, segala tindakan, perkataan, tindakan kita, bagaimana yang kita ucapkan, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, itu akan menunjukkan bagaimana kita beriman. Jadi, keberimanan bukan suatu fase, satu tingkatan yang statis, tingkatan yang instan, atau sekali terjadi, ya. Tapi itu sebuah perjalanan, ya. Nah, kita sudah belajar bahwa keberimanan kita dimulai dalam satu perjalanan, mulai dari iman itu adalah sebuah keyakinan. Kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan di dalam kita, bisa mengamini Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Itu sesungguhnya awal start dari keberimanan kita. Ya, jadi selama kita hidup, ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap orang lain, bahwa saya sudah mencapai tingkat beriman yang sempurna, sudah paripurna. Karena Bapak Ibu yang sesungguhnya mengetahui ya di mana letak level iman kita hanya Tuhan dan mungkin diri kita, tapi yang pasti Tuhan yang tahu. Dan bahkan ya diri kita sendiri kadang tidak tahu atau tidak mengerti atau ya tidak menyadari di mana level kita ya. Kadang-kadang kita merasa sudah ada di atas tapi sesungguhnya kita belum, apalagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menilai ya bagaimana level keberiman orang hanya dari hal-hal luar ya. Memang iman kita itu bisa kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan ya, tindakan-tindakan. Tapi ya tidak bisa hanya dinilai dari satu dua tindakan saja, satu kegiatan saja ya. Mari kita belajar bahwa keberimanan, iman itu sebenarnya menunjukkan jati diri ya, menunjukkan karakter kita. Ya makanya malam ini saya melanjutkan topik tentang natur iman ya, atau natur itu kodrat iman atau sifat hakiki dari iman atau sesungguhnya iman seperti itu. Jadi iman ya, keberimanan kita harus dipandang juga sebagai satu tujuan, satu visi Bapak Ibu. Ya, bukan hanya ya apa namanya sesuatu yang modal kita yakini, yang kita tunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan dalam mulut kita, dengan mulut kita, dalam hati kita, tapi dibatasi hanya yakin saja, ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu harus mengarahkan bahwa iman itu juga satu tujuan yang hendak kita capai, satu terminal akhir, satu karakteristik diri yang harus kita raih gitu, ya, harus kita raih. Dan itu bukan satu perjalanan yang singkat ya. Bahkan seluruh hidup kita, selama kita masih hidup, selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan, sesungguhnya itu adalah perjalanan iman kita mencapai kesempurnaan. Nah, jadi kalau kita nanti berdialog dengan orang lain tentang iman ya, Bapak Ibu punya wawasan yang luas ya. Tidak ya, keberimanan tidak benar-benar tidak ya ditunjukkan ya, ditunjukkan hanya lewat aktivitas rohani saja, atau mungkin oleh pencapaian-pencapaian hidup kita gitu ya.
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau kamu punya iman, pasti hidup kamu akan diberkati, ya. Pasti kamu istilahnya mencapai kesuksesan secara materi, ya. Nah, nanti kita sudah belajar lebih dalam, ya. Itu memang bisa salah satu penyertaan Tuhan, tapi itu bukan segala-galanya. Ada kalanya dalam fase hidup kita, dan itu juga fase hidup yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman di zaman dulu, di zaman baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ya. Tidak selalu orang yang benar-benar punya iman sejati itu mendapat privilege hidup dipenuhi dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang memadai, yang berlimpah-limpah, ya. Dan itu ditunjukkan oleh hidup Paulus, ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyangkal sebagai orang Kristen bagaimana kualitas iman Paulus, seorang rasul besar, dan dalam hidupnya kita lihat, ya, kalau diukur hanya dari pencapaian jasmani, pencapaian prestasi jasmani yang dilihat orang, itu hidup Paulus itu, ya, mungkin di mata orang adalah orang yang konyol, orang yang kalah, orang yang loser gitu, ya. Karena sama sekali tidak menunjukkan itu. Tapi, ya, kita tahu, ya, setelah kita belajar beriman, ya, ada hal yang pasti yang harus kita raih. Yang hal besar, kalau bicara bahwa iman itu menjadikan kita menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, kita harus fokus sesuatu yang luar biasa dalam hal karakter, kualitas diri, ya. Beberapa waktu ini saya mendengar khotbah tentang iman yang bisa meraih sesuatu yang besar, ya. Iman yang punya iman yang besar gitu, ya. Iman yang berdampak besar, tapi saya lihat pembahasannya adalah soal pencapaian prestasi, ya, bahwa katanya kalau beriman, benar-benar sungguh-sungguh punya iman dan sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, itu pasti kita diberkati dalam hal jasmani, ya, suatu kepastian, ya. Jadi masalahnya dibalik, kalau kamu belum mendapatkan itu, berarti kamu belum punya iman yang benar, ya. Nah, di sini saya jangan salah bahwa saya tidak mengatakan bahwa diberkati jasmani itu bukan suatu tanda, ya. Itu bisa juga satu tanda, suatu penyertaan Tuhan, ya. Tapi bukan itu intinya, Bapak Ibu. Intinya dalam keberimanan kita, ya, saya mau menekankan satu pola pikir, satu mindset bahwa keberimanan itu harus menunjuk pada satu visi, satu tujuan yang mau kita raih di depan, ya. Meraih iman yang sempurna itu suatu perjalanan, dan iman yang sempurna, kalau kita menuju pada iman yang sempurna, harus mulai ditunjukkan pencapaian kita dalam natur iman, dalam karakter iman, karakteristik iman. Iman itu punya karakteristik, punya karakter yang akan terlihat, ya, dalam sifat-sifat kita, pribadi kita, dan itu pasti akan dilihat orang. Nah, jadi Bapak Ibu, keberimanan kita, ya, harus mengarah ke situ, bahwa ada satu pencapaian level karakter diri, ya. Jadi kalau kita melihat arti iman, ya, harus selalu dikaitkan dengan natur, ya, apa yang sesungguhnya iman itu, ya. Oke. Nah, kita mau melanjutkan hal ini, Bapak Ibu, ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi minggu lalu kita masih membahas seputar ini, ya, Bapak Ibu. Dan salah satu ciri khas natur utama, ya, dari iman itu kemarin sudah kita bahas, ya, di Yakobus 2:14-2, bahwa iman itu naturnya adalah ada perbuatan, ya.
Nah, ini jelas-jelas Yakobus mengatakan bahwa kalau iman hanya sekedar pengaminan akali yang sifatnya teori di pikiran ya, kita mengamini secara pikiran, tapi tidak terwujud nyata dalam perbuatan, yaitu sebenarnya iman yang kosong atau ya kalau saya bilang bukan iman yang sesungguhnya ya, iman yang kosong apa artinya ya Bapak Ibu. Nah, eh, kemarin kita sudah bahas di sini bahwa eh, keberimanan itu ya oh, oke sebentar ya. Oke ya, eh, keberimanan bukan berarti ya hanya sekedar di level pikiran saja ya Bapak Ibu ya, tapi harus diwujudkan eh, dalam perbuatan-perbuatan ya. Ini kok nggak mau. Oke ya. Oke. Ya. Nah, saya mengingatkan kembali ya, ini perlu saya ulang karena ini sesuatu yang penting bahwa perbuatan yang dimaksud bukan hanya satu dua tindakan ya, tindakan-tindakan individu, tapi saya suka kata yang namanya accomplish ya, penyelesaian, menyelesaikan ya, anything accomplished by hand, art or mind ya. Jadi perbuatan itu tidak merujuk pada satu dua tindakan melakukan perintah agama, perintah aturan gereja ya, tapi tindakan-tindak kumulasi dari tindakan-tindakan kita yang mencapai satu accomplishment ya, penyelesaian atau menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini pasti berkaitan dengan karakter kita ya. Nah, ini yang apa namanya kita mau apa perhatikan lebih dalam lagi ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ini ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Ini kemana ya? Muncul. Oke. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Jadi arti iman ya Bapak Ibu. Arti iman itu dalam bahasa Ibrani ya. Jadi eh, kata iman ya dalam bahasa Ibrani itu eh, kalau mengandung ya kata alef mem nun ya, kita sudah belajar kemarin ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu dulu ya itu sebenarnya berupa gambar ya, uh, seperti bahasa Mandarin ya, yang ada gambar yang melambangkan maksud kata-kata gitu ya. Nah, iman itu bias, arti iman dalam bahasa ini ada beberapa kata ya yang bisa diartikan iman itu biasanya mengandung kata alef mem nun ya. Nah, memang sedikit knowledge aja Bapak Ibu bahwa dalam bahasa Ibrani itu ada apa namanya kita bisa mengartikan ya, mengartikan satu makna gitu ya dari gambar ya, gambar dari namanya piktogram. Ya, jadi dulu sebenarnya eh,
bahasa Ibrani itu terdiri dari gambar-gambar ya. Nah, contohnya yang menarik di sini ini ya, Bapak Ibu. Kata Yahweh, Bapak Ibu kan tahu ya, kata Yahweh, Yahweh. Yahweh itu piktogramnya seperti ini sebenarnya dulunya ya, mulai dari awal ya, orang menuliskan Yahweh itu YHWH, Yud Yud He Wah He. Ini piktogramnya ini, gambar ini gitu. Berkembang akhirnya menjadi ini ya. Nah, yang menarik ya, setiap gambar ini ya itu sebenarnya mengandung arti gitu ya, mengandung arti. Nah, jadi dulu di Perjanjian Lama kan orang tidak tahu siapa Tuhan Yesus dan apa yang akan terjadi pada dia atau siapa juru selamat kan tidak tahu ya. Tapi kalau lihat di sini kata Yahweh Yod He Wah Ve ini ya, uh, huruf ini Yod He Wah Ve ini kalau diartikan secara bebas gitu ya, piktogramnya itu lihat ada tangan, ada lihat, ada paku. Jadi lihat tanganku, lihat paku ya. Nah, ini menggambarkan siapa Bapak Ibu? Lihat tangan, lihat paku ya. Hand, behold nail, behold ya, lihat tangan, lihat paku. Jadi uh, secara etimologi ya, ternyata Yud He Wah He itu memang menunjuk pada Yesus gitu sebagai penyelamat ya. Itu karya penyelamatan ya sebenarnya di Kejadian 3 ayat 5. Benar-benar itu Tuhan sudah apa ya, berikan visi gitu ya, berikan visi ke depan eh, penyelamatan manusia lewat karya salib Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini yang menarik dengan kata iman ya. Kata iman ini itu kata misalnya ada 3 huruf alef mem nun. Di alef sendiri itu piktogramnya itu sebuah apa gambar banteng sebenarnya. Menunjukkan bantengnya itu menunjukkan power ya, otoritas, kekuatan gitu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu temukan huruf ya kalimat kata yang mengandung alef mem nun itu pasti punya uh, apa namanya arti ini ya, kekuatan, authority, strength dan seterusnya ya. Nah, inilah juga mengapa alasan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai jalur penyelamat manusia, karena ya alasan soal iman ini ya. Bahasa Ibrani sendiri kalau yang saya pelajari ya, kita bisa menemukan karakteristik iman itu dari kata-kata iman dalam bahasa Ibrani yang mengandung alef, mem, dan nun ini. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar satu kata ya yang bisa diartikan percaya atau iman ya dalam bahasa Indonesia itu kata emunah ya, emunah ya. Nah, kata emunah ini ya itu satu artinya jujur ya, setia, stabil, tetap atau tabah ya, mengandung ada kejujuran di situ, ada kesetiaan, ada stability, ada tetap ya. Nah, seperti di Habakuk 2 ayat 4 ya. Di situ kata percaya juga mengandung kata imunah ya. Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Ya, percayanya di sini emunah, ya, yang artinya kejujuran, setia, stabil, ya, dapat dipercaya, ya, dapat diandalkan. Ya. Ya, jadi di sini kita sudah belajar nih satu natur iman ya. Ada sifat kejujuran, kesetiaan ya. Ada sifat dapat dipercaya, trusted, ya, dapat diandalkan. Jadi kalau kita merasa orang beriman ya dalam perjalanan iman kita, tapi kita tidak menjadi orang yang semakin jujur, semakin setia, ya, semakin bisa dipercaya,
semakin dapat diandalkan, ya, itu ya ada yang salah dalam keberimanan kita, ya Bapak Ibu. Dan berarti kita kurang, ya, tidak atau kurang meresponi anugerah yang Tuhan berikan, ya. Karena apa? Iman itu, ya, itu bentuk respon kita terhadap anugerah Tuhan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi ya dalam hal ini kita sebenarnya, ya, apapun, ya, iman kita, inti kekristenan kita, ya Bapak Ibu, ya, ya kita tidak mempermasalahkan lagi kan, ya, kita dari gereja mana, mau alirannya seperti apa gitu, ya. Yang penting karakter iman kita, iman itu yang diajarkan di Alkitab itu apa ya, tergenapi dalam hidup kita, ya. Nah, ini yang dipermasalahkan. Jadi apa ya, jangan lagi, ya, kita terjebak pada aliran-aliran atau mungkin denominasi mana, ya. Ya pasti banyak perbedaan. Tapi kita sama-sama mengajak di sini, ya. Di sini juga kita banyak dari gereja, tapi ayo kita sama-sama menyatukan diri, menggali, ya, inti kekristenan supaya itu tergenapi dalam hidup kita. Kan itu yang penting, ya. Termasuk kalau kita bicara orang beriman, keberimanan kita itu apa sih yang utama gitu loh, ya. Apa sih yang utama, ya. Jadi eh, kita belajar natur iman itu sebagai sebenarnya bentuk refleksi, ya, refleksi pada hidup kita, termasuk hidup saya sendiri, ya. Kalau saya mengaku sebagai orang beriman, ya, punya nggak sih, ya, natur, ya, yang makin terlihat dalam hidup saya gitu, ya. Kalau di situ tadi imunah, berarti ada setiaan, ada kejujuran, ya. Bagaimana saya jujur terhadap hidup kita sendiri, ya. Bukan sekedar melakukan hukum yang tertulis gitu, ya. Tapi apa ya? Apakah apa yang kita lakukan, ya, pada akhirnya itu accomplish, ya, menyelesaikan, ya, sesuatu karakter gitu loh, meninggalkan, saya meninggalkan jejak karakter Allah di situ. Nah, itu yang utama, ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita perkarakan sebenarnya, ya. Keberimanan ini yang harus kita perkarakan, ya Bapak Ibu. Jadi apa, seringkali, ya, kita terjebak, ya, terjebak dalam apa ya, keberimanan yang fantasi gitu, ya, palsu gitu, ya. Kita nggak memperkarakan kita itu sudah benar-benar punya sifat natur iman nggak, ya. Jangan-jangan, ya, kita itu memiliki iman yang fantasi, ya. Kita anggap bahwa kita sudah memiliki keberkenanan di hadapan Tuhan, punya iman yang mencukupi menurut kita, memadai, tapi kita nggak melihat diri saya sendiri, ya, diri termasuk untuk saya, ya. Jadi itu yang jadi parameter gitu loh. Saya membagikan bahwa ayo kita mau membagikan, ya, membagikan apa, sama-sama, ya, natur iman itu makin nyata enggak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, yang kedua itu eh, ah, iman itu artinya berasal dari kata emet, ya, emet, ya, emet, ya. Di Mazmur 31 ayat 5 itu juga artinya setia, ya. Jadi kata emet, ya, itu setia, ya. Di Mazmur 31 ayat 5, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia.
Jadi ini juga mempunyai arti ya, truth. Emet itu truth atau kebenaran ya, truth kebenaran. Jadi ya itu natur natur kita, natur kebenaran ya. Orang beriman itu punya natur kebenaran ya. Orang yang beriman pasti mencari kebenaran, pasti haus dan lapar akan kebenaran ya. Jadi kalau sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen dan mengaku pengikut Kristus, tapi tidak haus dan lapar kebenaran, mencari kebenaran, dengan apa tandanya? Ya, kita periksa apakah kita belajar tiap hari terhadap firman Tuhan, belajar Alkitab tiap hari, baik dari baca buku maupun mendengarkan khotbah gitu ya. Apakah itu menjadi gaya hidup kita ya, menjadi apa namanya style ya hidup kita. Kita memang mencari gitu loh. Kalau kita nggak punya kerinduan mencari itu ya, itu suatu yang dipertanyakan ya. Kita nggak menuju natur itu gitu, natur kebenaran itu. Padahal itulah salah satu natur iman ya, emet ya. Ya Bapak Ibu. Jadi emet juga firmness ya, firm ya, faithfulness ya, tetap stabil setianya ada kesamaan dengan emunah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya, yang berikutnya itu eh, ini Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, iman itu berasal dari kata aman ya. Ini aman itu kata kerja ya, aman, percaya sebenarnya kata kerjanya. Nah, artinya keadaan yang benar yang dapat dipercayai. Jadi kita lihat nih ya, kata-kata ini itu punya definisi ya, sifat yang sama gitu ya, sifat yang sama. Keadaan yang benar dapat dipercayai ya, menjadi teguh tetap dapat dipercayai. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kita kalau beriman ya, itu proyeksinya harus menjadi orang yang dipercayai. Kenapa? Karena kita diproyeksikan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang pasti punya sifat seperti Allah. Ya. Jadi menjadi anak-anak Allah jangan hanya berhenti karena kita sudah punya status sebagai orang Kristen. Karena kita sudah mengakui secara formal ya beragama Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu. Dan merasa sudah melakukan kewajiban agama kita, ya kita harus menunjukkan benar-benar ya menjadi anak Allah ya yang uh, anak-anak Allah yang artinya apa namanya diproyeksikan menjadi anak-anak Allah itu uh, paideon ya, paidea ya, dia yang dididik terus gitu ya, sehingga benar-benar punya karakter seperti Allah gitu ya. Nah, apa kalau anak Allah artinya apa ya? Saya agak lupa nih. Anak Allah itu ada Teknon dan Huyos, Pak. Huyos dan itu saya Teknon. tadi mau ngomong mau mencari kata itu kok hilang ya. Ya, teknon dan huios. Nah, itu juga sebenarnya menunjukkan kan teknon itu punya dua arti ya. Arti yang secara etimologi itu sebenarnya keturunan Allah kan. Teknon itu keturunan Allah. Tapi kita mau menjadi teknon yang bukan hanya keturunan karena memang roh kita berasal dari Allah, tapi punya sifat-sifat ya kealahan ada dalam diri kita. Nah, sehingga kita bisa dipercayai gitu. Dan kita benar-benar menjadi anak Allah yang sah gitu. Nah, huios ya, sah gitu. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa saya katakan keberimanan kita itu suatu proyeksi, suatu visi ke depan gitu. Ya, untuk menjadi anak Allah yang
Huios itu tidak hanya berhenti bahwa setelah kita menjadi Kristen gitu ya, itu huios ya. Kita saat itu masuk jalur anak Allah ya, tapi belum benar-benar menjadi pewaris ahli yang sah kalau kita tidak menunjukkan ya karakter Allah itu. Nah, kita sudah belajar di situ bahwa proyeksi kita ya keselamatan itu bukan sekedar satu titik ya, perubahan satu titik instan gitu ya, tapi satu perjalanan menuju visi yang menjadi anak Allah yang punya karakter Allah. Yang kenapa harus punya karakter Allah? Karena kita mau diwarisi ya kerajaannya. Orang-orang yang mewarisi kerajaannya harus punya karakter seperti Allahnya. Jadi kita benar-benar diingatkan bahwa uh, kita tuh masuk surga ya, yang masuk surga, masuk kerajaan Allah gitu ya, kerajaan Bapa di surga itu nggak bisa ngitung seberapa banyak tindakan benar kita, tindakan apa ya, atau pahala kita gitu loh, ya, tindakan-tindakan kita atau ada tindakan-tindakan kita kalau kita kurang gitu ya, kita melis tindakan-tindakan, jadi kita menabung tindakan-tindakan baik gitu, yang dianggap menyenangkan Tuhan gitu ya. Tapi kita diproyeksikan tindakan-tindakan gitu memproyeksikan kemana gitu, menuju kemana kalau kita melakukan tindakan rohani, tindakan apa keberagaman kita, tapi tidak menghasilkan tadi accomplish itu satu karakter, satu sifat Allah ya menjadi sia-sia. Itu bukan keselamatan yang kita maksud ya. Jadi buat saya sungguh apa namanya sungguh-sungguh benar-benar apa ya uh, perenungan gitu ya, benar-benar perenungan bahwa kata beriman itu ternyata benar-benar dalam gitu loh. Ya, dalam ini berkaitan dengan kamu mau jadi pribadi seperti apa, punya karakter seperti apa ke depan. Menjadi benar-benar punya makna aman nggak ya? Yang aman ini, yang benar, yang dapat dipercaya nggak ya? Dapat diandalkan nggak ya? Seperti di apa namanya Yesaya 65:16 itu sungguh-sungguh dapat diandalkan tidak ya Bapak Ibu. Nah ini yang uh, apa benar-benar kita mau perkarakan gitu ya, mau kita perkarakan ya. Kan kita ada lakukan perkarakan dirimu kemana engkau pulang, mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Jadi Bapak Ibu uh, apa ya, iman ini ya mau kita perkarakan ya. Karena gini, bagaimana hasil dari keberiman kita memang akan menentukan bagaimana kita mau apa mau berakhir gitu ya, mau berakhir itu seperti apa gitu ya. Oke, nah yang berikutnya, nah ini yang menarik nih ya, kata iman itu ya sebenarnya sering sering kita apa dengar gitu ya, related gitu ya, itu kata-kata yang sering kita ucapkan setiap kita berdoa ya, yaitu kata apa? Kata amin ya, kata amin. Ya, kata amin ini sama mengandung alef mem nun ini Bapak Ibu ya. Alef mem nun ini ya. Amen atau amin itu ya. Nah, jadi uh, kita belajar ini natur iman itu supaya Bapak Ibu bisa menghayati gitu loh, setiap doa yang diakhiri dengan amin itu sebenarnya mengandung makna iman gitu ya. Amin dalam bahasa apa namanya Indonesia ini bahasa Indonesia itu amin itu memang berasal dari kata bahasa Arab.
Artinya terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya gitu ya. Nah, tapi nanti kita belajar bukan cuma sekedar itu, cuma sekedar amin artinya Tuhan kabulkanlah ya, terimalah gitu ya. Nah, bahasa Arab ini punya makna ya dengan bahasa Ibrani karena serumpun ya, bahasa Semit gitu ya. Semit itu juga artinya pasti, sungguh, benar, jadilah demikian ya. Jadi bukan hanya nanti eh, setuju saja ya, setuju saja. Eh, Berarti ngomong iman itu berarti ya saya setuju ya, tapi lebih jauh dari itu, lebih jauh dari itu. Nah, kata amin itu ya sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani itu kata sifat, adverbial ya, kata sifat menerangkan kata kerja yang bisa bermakna begitulah hendaknya, ya begitulah hendaknya. Nah, kita lihat di Yeremia 11 ayat 5 ya. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini, lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Begitulah hendaknya ya Tuhan. Ya. Jadi kata amin itu ya ini punya makna ini, hendaknya, begitulah hendaknya. Nah, amin juga sama punya kata sifat yang bermakna setia ya di Yesaya 65:16 ya. Elohe amin, Allah yang setia. Allah yang setia. Nah, kata Ibrani amin berasal dari kata kerja aman ya, yang artinya percaya, mempercayai. Ini yang terbentuk kata iman. Jadi kalau amin apa namanya? Amin itu berasal dari aman, kata kerja aman ya. Aman. Kalau emunah tadi kata benda. Aman itu kata kerja yang artinya percaya, mempercayai ya. Jadi secara etimologi iman ya yang berasal dari kata amin itu artinya mempercayai sesuatu, aman pada sesuatu. Ya, tapi juga sikap yang konfirmatif, amin, benar, jadilah demikian, pasti atau sungguh. Nah, kata amin ya yang kita maknai sebagai orang Kristen pasti mengacu kepada perjanjian baru ya, perjanjian baru. Di 1 Korintus 14 ayat 6 ya, Paulus menegaskan memang kata amin itu juga kebiasaan jemaat Kristen ya untuk mengatakan amin di akhir sebuah dosa ya. Jadi kalau ada kata-kata amin ya memang itu satu persetujuan atas doa atau pernyataan iman yang hikmat yang kita panjatkan kepada Allah. Ya. Nah, kata amin juga diterjemahkan sebagai sesungguhnya dan menegaskan itu tadi mengkonfirmasi sesuatu yang hendak kita katakan. Ya. Di Yohanes 8 ayat 58 ya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya, itu juga sesungguhnya di sini itu mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi demikian memang itu yang terjadi ya. Nah, Bapak Ibu, tapi lebih jauh itu ya, kita mengucapkan kata amin dalam doa, dalam penyembahan kita ya, bukan sekedar menunjukkan ya setuju saja ya, tapi harus apa namanya menunjukkan satu sifat kesetiaan, kebenaran setia gitu. Nah, makna amin sebenarnya bukan hanya yakin terjadi, tapi berharap itu terjadi. Jadi kita mengharapkan terjadi, bukan cuma mengharapkan, tapi aku mau itu terjadi. Karena aku mau itu terjadi, maka aku mau melakukan. Ya, jadi ada keterlibatan aktif. Kalau saya membahasakan ada kesungguh-sungguhan, ada hati yang sungguh-sungguh mau melakukan yang kita doakan itu, yang kita katakan itu. Ya,
Nah, ini mengacu pada Wahyu 3:14. Kenapa? Yesus disebut adalah Sang Amin. Ya, di Wahyu 3:14 kepada jemaat di Laodikia, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat, ya, jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus dikatakan, ya, sebagai Sang Amin, Hu Amin. Ya, jadi seperti mau mengatakan bahwa memang kita diajak, ya, seperti Yesus gitu, sebagai Allah yang benar, ya, Allah sebagai kebenaran, ya. Kalau Yesus disebut Sang Amin, Yesus adalah pribadi yang senantiasa setia pada janji-janjinya. Jadi Sang Amin di sini menunjukkan seperti pribadi Yesus yang setia, ya, yang taat sampai mati di kayu salib, ya, untuk melakukan tugas Bapa. Ya, jadi kita belajar di sini kalau kita mau mengatakan amin, Bapak Ibu, itu bukan sekedar ya setuju gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu dalam satu pertemuan ada orang berdoa, sedang berdoa, tapi eh, apa namanya, orang ngomong amin, baru ngomong doa sebentar terus amin amin amin, ya. Seakan-akan apa, Bapak Ibu? Seakan-akan cepat-cepat mau selesai gitu ya, mau cepat-cepat mau selesai. Jadi ngomong amin itu maksudnya supaya ayo udah amin deh, selesai ini. Apalagi doa makan kan, mungkin Bapak Ibu tersadar udah amin, kalau udah amin ya udahlah, udah mau makan kita. Jadi kita aminkan supaya cepat selesai gitu. Nah, jadi bukan sekedar itu ya, kita mau benar-benar apa namanya, menghayati ini ya, amin ini ya, sebagai ya, kalau apa, kalau kita berdoa mengatakan amin, jadi bukan sekedar tadi iman persetujuan pikiran ya, tapi ada keterlibatan. Nah, itu ada keterlibatan aktif. Itu merujuk pada Yesus sendiri yang Sang Amin, ya, yang dia setia pada janjinya, ya, setia pada tugasnya, ya, untuk menyelamatkan manusia sampai akhir ya. Jadi amin itu punya makna yang sangat mendalam ya, baik dari segi kata sendiri maupun dari tinjauan biblikal ya, biblikal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sering mengucapkan kata amin dalam praktek iman kita ya, ya ingat ini, makna ini ya, makna ini. Bapak Ibu ngomong amin berarti mau itu terjadi, mau melakukan, mau aktif terlibat ya, mau aktif terlibat. Nah, di sini jelas Bapak Ibu bahwa iman itu nggak hanya sekedar persetujuan pikiran. Ya, kita sudah bahas kemarin, iman bukan hanya di pikiran, di kognitif, tapi apa Bapak Ibu? Ada keterlibatan, ada respon yang aktif gitu loh. Jadi apa ya? Natur iman itu salah satunya ya keterlibatan, ada proaktif ya. Kita punya sifat proaktif gitu ya. Kalau berdoa, membaca firman, kita mengatakan amin, ya amin, saya mau terlibat aktif, saya mewujudkan firman itu dalam hidup saya, ya, dalam hidup saya. Jadi waktu kita bilang amin, itu adalah ekspresi keimanan kita dan penyerahan diri kita secara total kepada Allah, bahwa hanya Dialah ya satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya dan kita andalkan. Itu melibatkan seluruh apa ya, kedalaman kita, jiwa kita gitu loh. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau kita mau berdoa mengatakan amin, ya tanyakan pada diri kita sendiri. Kamu mau nggak terlibat aktif? Mau nggak itu terjadi? Mau nggak terlibat aktif? Mau nggak itu diwujudkan dalam diri kita? Jangan berkata amin hanya sekedar formalitas doa. Ya, kalau mau doa selesai ya ucapkan kata amin. Tapi coba renungkan ya, dengan pelajaran ini kita tahu bahwa oh, amin itu ternyata mengandung makna iman ya.
itu ekspresi iman sebenarnya. Kalau kita ngomong amin, itu kita mau menyatakan kepada Tuhan, bukan hanya yakin, ya, bukan hanya berharap itu terjadi, tapi itu mau terjadi. Ya, apa yang mau terjadi? Ya, rencana Tuhan atas hidup kita, tugas yang Tuhan berikan pada kita secara umum maupun secara khusus, kita mau terlibat aktif. Ya, Bapak Ibu, ada dua yang saya sebutkan dulunya. Ada dua tugas utama kita selama kita menjadi orang Kristen dan selama kita menempuh perjalanan waktu, ya, di hidup ini, menjadikan kita segambar serupa dengan Kristus. Jadi itu fokus utama. Ya, kesuksesan dalam keberimanan kita yang utama, yang tidak boleh miss, yang tidak boleh lewat adalah kita punya karakter yang makin diperbaharui. Manusia batiniah kita makin kuat dari hari ke hari, makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba punya waktu untuk refleksi gitu ya, setiap hari, kalau bisa setiap hari, hari ini saya makin serupa Kristus nggak? Ada tindakan-tindakan saya yang accomplish something nggak ya? Kalau itu tidak ya, itu benar-benar kita tidak menjalankan kehidupan keberimanan kita. Ya, setiap kata dalam doa, ya, dalam setelah membaca Alkitab berkata amin, itu sekarang ya sebagai kata untuk membangkitkan kesadaran kita, ya, membangkitkan kesadaran. Kata amin yang saya sungguh-sungguh mau Bapak Ibu cerna, ya, masukkan dalam hati. Itu adalah kata yang harus membangkitkan iman kita, membangkitkan kesadaran kita untuk kita mau terlibat aktif dalam rencana Tuhan. Ya, apa itu keterlibatan aktif? Pertama, mengasah diri, ya, mau supaya kita sifat karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, menolong orang, membantu orang untuk mencapai karakter Kristus juga. Ya, hanya dua hal itu aja menurut saya yang dua tugas utama kita. Mengelola diri kita, ya, tidak melihat orang lain, ya, di mana kelemahannya, tapi fokus apa yang terjadi dalam hidup kita, apakah hidup kita makin berkenan, makin punya sifat-sifat Kristus, ya, dan juga menolong orang dengan salah satunya mungkin pembicaraan, diskusi firman Tuhan, ya, saat pengajaran Alkitab, Bible study seperti sekarang ini, itu memang, ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau materi itu menancap, ya, dalam pikiran kita, Bapak Ibu harus mengajarkan. Nah, kalau kita mengajarkan, sharing, minimal sharing itu akan benar-benar akan kena di kita dan kita akan ingat. Kita akan ingat, Bapak Ibu. Nah, salah satu lagi Bapak Ibu, ya, yang tadi kalau kata iman itu ada mengandung alef, mem, nun, ya, tapi ada satu kata iman dalam bahasa Ibrani yang tidak mengandung itu, ya, yaitu Batak. Jadi bukan kata Batak, ya. Ini Batak bahasa Ibrani, bukan Batak bahasa Indonesia, ya. Nah, yang diterjemahkan juga sebagai percaya, trust in, gitu, ya. Nah, ya, contohnya di Mazmur 26 ayat 1, ya. Contohnya di Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, ya, Batak dengan tidak ragu-ragu. Ya. Jadi pemazmur menyebutkan ketulusan hatinya, ya. Di situ bukan berarti bahwa pemazmur mengatakan ia percaya kepada dirinya sendiri dan perbuatan-perbuatannya, tapi yang dia percaya adalah Allah, ya. Ketulusan hatinya adalah bukti kepercayaannya kepada Allah. Nah,
Jadi Bapak Ibu di Perjanjian Lama pun ya itu sudah menyatakan kebenaran ya tentang iman ini, tentang apa namanya keselamatan yang sejati ini, iman keselamatan yang sejati ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan lihat ada kemiripan-kemiripan ya. Nah, di Mazmur 37 ayat 36 ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan percayalah ya, tatak kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkanmu. Di situ di Mazmur 37 ya jelas bahwa pemazmur berusaha supaya hidupnya benar, dan jelas bahwa dasarnya ia mengajak orang supaya berharap hanya kepada Allah, percaya kepada Allah. Ya, jadi dia mengajak untuk hidup dari iman yang benar, ya, percaya mengandalkan Allah sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini katakan pemazmur memang apa ya mengindikasikan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi apa ya, seluruh hasratnya, seluruh jiwanya tuh bergelora ya untuk hanya mengandalkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan satu-satunya yang layak menjadi andalan. Ya, mereka tidak mengandalkan ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Trust in the Lord we all the time heart and learn unto on understanding, ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi apa ya, ada karakter trust ya, percaya, kalau bahasa saya mengandalkan, punya hati yang mengandalkan Tuhan saja. Ya memang, nah mengandalkan Tuhan itu ya harus tercermin dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya, tidak tidak apa ya, kita tidak punya kebimbangan di sini ya. Apapun yang terjadi, kita selalu apa ya, dikondisikan untuk mau mengandalkan Tuhan ya, tidak sadar pada pengertian kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, di Amsal 28 juga ya dikatakan orang yang loba menimbulkan pertengahan, tapi siapa percaya ya kepada Tuhan diberi kelimpahan, diberi kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani ini juga apa ya, bisa tempat kita belajar untuk mengartikan iman ya, kita terus punya natur iman dalam hidup kita ya. Keimanan kita harus menunjukkan natur iman itu ya. Nah, kalau iman dalam bahasa Yunani ya, ini sebenarnya kita sudah kita baca sebelumnya ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kita mulai dari iman dalam keyakinan ya, sebelumnya kita percaya bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan ya. Itu kalau kita baca tentang mukjizat Tuhan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit pendarahan ya, itu salah satunya ya. Jadi dalam Perjanjian Baru itu kata bendanya itu pistis, kata kerjanya itu pisteo ya, pisteo. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia pistis itu diterjemahkan iman, kalau pisteo itu diterjemahkan percaya. Jadi kata kerja sifatnya aktif. Jadi penekanan dalam bahasa Yunani dalam konteks Perjanjian Baru itu memang harus dilihat dari kita percaya akan karya keselamatan Tuhan Yesus ya. Dalam Tuhan Yesus kita percaya bahwa Tuhan mau menyelamatkan imannya lewat karya salib Tuhan ya. Jadi iman itu adalah buah dari tindakan sikap yang dialami seseorang ya untuk mau memperoleh keselamatan. Jadi
konteks dalam perjanjian baru bahwa keselamatan itu bukan hanya, tidak bisa hanya didapatkan dari tindakan, ya, perbuatan kita saja, tapi perlu anugerah, ya, perlu anugerah di mana kita meresponi anugerah itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kemarin kita sudah setujui ya, dalam bahasa Yunani, iman itu adalah persetujuan pikiran, ya, mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar apa yang dikatakan seseorang, ya, mempercayai, menerima sebagai hal benar yang dikatakan seseorang, bukan hanya yakin tapi percaya, ya. Nah, tapi ini nggak cukup, ya, karena setan pun percaya, ya, bahwa Allah itu satu, ya. Di sini sama-sama memakai kata pistewo, ya. Setan juga pistewo, ya, pistewo. Dia menerima sebagai hal yang benar, gitu ya, yang bahwa Allah itu hanya satu Allah saja, bahwa Allah yang berkuasa, ya. Setan-setan pun percaya itu, tapi ini tidak bukan sesuatu yang menyelamatkan, ya, bukan sesuatu yang menyelamatkan. Dan kita sudah sampai, ya, pada kategori iman keselamatan, ya. Orang yang sungguh percaya kepada Allah secara bukan hanya kognitif, tapi punya tindakan yang selaras dengan iman persetujuan pikiran itu. Jadi iman keselamatan sebenarnya respon, ya, tindakan yang lebih jauh lagi, ya, setuju, bukan hanya setuju, tapi melakukan tindakan-tindakan. Ya. Iman adalah buah dari tindakan, ya, sikap yang dialami seorang melepaskan usahanya sendiri, ya, untuk mendapat untuk keselamatan, tapi percaya bahwa itu anugerah dan meresponi, ya, meresponi terhadap anugerah keselamatan itu, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini, ya, di dalam bahasa Yunani ini, ya, kita mau sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu, ya, Bapak Ibu, mendapatkan sesuatu yang dapat, gitu ya. Kita kan belajar tentang natur, ya, natur iman itu sendiri. Jadi bukan hanya sesuatu yang sesuatu yang benar-benar hanya kata-kata saja, gitu ya. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk, ya, kesempatan ini, ya, Bapak Ibu, kesempatan ini untuk mulai, ya, melihat dalam setiap tadi, ya, tindakan kita, terutama dalam berdoa, gitu ya. Dalam berdoa itu, kalau kita mengatakan kata iman, amin, gitu ya, amin, kita tanyakan apakah kita sudah sungguh terlibat nggak, ya, sungguh terlibat nggak, ya, sungguh melibatkan diri nggak, ya, melibatkan diri nggak terhadap apa yang kita doakan, ya. Ya, amin ini kalau kita mengatakan amin juga sebenarnya mau mengatakan kita tuh rindu, ya, rindu mau terlibat, gitu ya. Kerinduan kita hanya pada Tuhan, ya. Apakah fokus hidup kita itu benar-benar mau menghadap Bapa, mau sungguh-sungguh menghadap Bapa, dan kerinduan kita, ya, adalah kehausan, ya. Kehausan jiwa kita hanya memandang wajah Tuhan, ya. Jadi kita bisa punya lagu, punya simfoni, ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat
ku memandang wajah-Mu. Jadi Bapak Ibu, materi ini, pelajaran ini, saya berharap bukan hanya materi saja ya Bapak Ibu, hanya sesuatu yang menjadi teori saja ya, teori saja. Tapi ya dengan materi ini saya sungguh-sungguh berharap kita punya hasrat, punya kerinduan untuk apa ya, mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya, kita punya kerinduan pulang. Ya. Kita kan di sini ada GPS, eh, gerakan pulang sorga, ya, gerakan pulang sorga. Nah, apakah kita sungguh-sungguh semakin hari punya kerinduan, ya, punya kerinduan itu, Bapak Ibu, punya kerinduan menghadap Bapa, ya, dengan memiliki natur iman itu. Nah, itu yang sungguh-sungguh mau kita hayati hari demi hari, ya, hari demi hari. Ya. Saat kita pulang, Bapak Ibu, ya, kita mau kita didapati, ya, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kita mau dapatkan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang makasih, ucap syukur Tuhan, apa yang kami pelajari itu bukan hanya teori Tuhan, tapi kita mau menghayati, mau benar-benar kami mau punya kerinduan yang dalam Tuhan. Saat kami pulang menghadap Engkau Tuhan, biarlah hidup kami menjadi bejana yang sudah Kau bentuk, yang kami punya natur iman yang sesungguhnya. Bapak bersyukur Tuhan, boleh kami serahkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.